Di mata agama sah, cuman katanya sih di negara kita katanya nggak boleh ya, harus dapat izin dari istri pertama. Jadi nikah siri itu sama aja tidak menikah sebenarnya. Gitu. Nah, karena dianggap tidak menikah secara undang-undang, akhirnya ketika dilaporkan perzinahan, ya terpenuhi unsurnya. Tapi kalau dalam agama kita, istri pertama nggak wajib tahu dan nggak perlu izin. Diskursus masyarakat terkait poligami masih menjadi perdebatan sengit hingga sampai saat ini. Terlebih beberapa waktu ke belakang, usai prahara rumah tangga pengusaha muda Insanul Fahmi dengan kedua istri menjadi buah bibir perbincangan publik lantaran menyeret nama selebritis Inara Rusli. Terbaru, publik seolah terbelah menjadi dua perspektif. Di satu sisi, banyak yang menduga pernikahan siri yang dilakukan Insan tidak sah karena tak mendapat izin sang istri. Namun di lain sisi, ada pula pandangan agama Islam yang menyebut izin istri bukanlah sebuah syarat yang harus dipenuhi. Dan dalam waktu yang bersamaan, telah dilayangkan laporan polisi terkait pasal dugaan pezinahan akibat kekecewaan dari Mawa. Lantas benarkah kekecewaan yang dirasakan Mawa membuat Insan dan Inara dinyatakan bersalah di mata agama? Di mata agama sah, cuman katanya sih di negara kita katanya nggak boleh ya, harus dapat izin dari istri pertama. Tapi kalau dalam agama kita, istri pertama nggak wajib tahu dan nggak perlu izin. Kalau itu kan sebenarnya tegas dari kemarin, memang Mawa tidak mau dipoligami dan akan bercerai. Ya kalau memang itu menjadi berat, maka dimusyawarahkan dengan pihak keluarga itu, karena tujuan dari rumah tangga adalah membawa sakinah, mawaddah, rahmah, dan barokah. Kalau untuk itu, mohon maaf, saya udah memutuskan untuk selesai. Berarti sudah mau ada rencana menggugat cerai? Iya, tapi setelah proses hukum ini berjalan dengan baik ya. Mohon doanya. Mohon doanya. Iya, tetap dengan pendiriannya. Kalau Mawa soal itu tetap dengan pendiriannya, dia tidak mau dipoligami dan tetap teguh untuk bercerai. Itu tergantung yang edukasi sebenarnya, tergantung yang edukasi. Cuman di sini konteks yang harus aku tekankan adalah aku tidak ingin menormalisasi hal-hal yang sifatnya tidak baik. Ya kan? Saat ini kan di Indonesia sendiri mungkin masalah itu kan masih tabu ya, padahal sebenarnya banyak juga yang melakukan. Cuman sekarang ini kan kami karena memang mungkin public figure ya kan, padahal sebenarnya banyak juga tuh orang-orang yang sebenarnya jajan-jajan juga di luar ya kan. Aku maksudnya kayak nggak ingin menormalisasi hal itu ya, maksudnya laki-laki sendiri kan, laki-laki sendiri pasti tahu sebenarnya, walaupun memang harusnya memang kita harus bisa lebih menentukan pandangan ya kan, harus bisa lebih menahan, tapi kan kapasitas orang memang beda-beda ya kan, dan juga tergantung seperti apa kondisi dari si laki-lakinya ya kan. Cuman memang yang aku tahu kebanyakan laki-laki juga ya ada aja gitu kan, apalagi di umur muda ada aja ya udah habisin masa nakal. Nah, menurut aku daripada dipakai untuk hal seperti itu, mendingan bikin keberatan aja sekalian ya kan, untuk tidak menormalisasi hal-hal yang tidak baik. Pandangan yang berbanding terbalik justru datang dari peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Berbeda dengan hukum agama yang memperbolehkan seorang suami untuk menikah siri tanpa pengetahuan sang istri, hukum negara Indonesia justru melarangnya. Setidaknya, hal itulah yang dipaparkan oleh praktisi hukum Deolipa Yumara. Ketika ditemui, advokat yang dikenal luas lewat aksinya sebagai kuasa hukum Baradae itu bahkan memberikan penjelasan bahwa seorang suami wajib memiliki izin tertulis dari sang istri sebelum mempersunting wanita lainnya. Sehingga, argumen telah menikah siri pun dirasa belum mampu untuk menggugurkan laporan atas pasal 214
ke-48 yang dilayangkan oleh Mawa selaku istri sah Insanul Fahmi. Iya, nggak bisa. Karena ketika ditanyakan mereka, Inara, Insan, apakah Anda yang melakukan hubungan di sini, di rumah ini tanggal sekian? Ketika mereka mengakui, kan berarti kan benar kejadiannya. Apa saja yang kalian lakukan? Mau nggak mau mereka ngaku, kami begini, sesuai dengan cerita itu kan, petunjuk itu kan. Ya, karena dua keterangan kan cukup, dua alat bukti kan, keterangan si Inara sama keterangan si Insan. Ditambah lagi bukti fisik, bantal, sama kasur, sama selimut, kan begitu ada, sama baju, ya udah cukup itu. Memenuhi kriteria perzinahan. Kenapa perzinahan? Karena istri yang sah tidak pernah merestui terjadinya pernikahan antara mereka. Begitu, jadi tidak ada izin dari istri sah. Kan kompilasi hukum Islam juga menyatakan begitu. Kalau terjadi poligami, istri harus ada izin dari istri yang sah yang sebelumnya. Karena tidak ada izin berarti kan belum sah pernikahannya. Ya, kalau sepanjang mereka nikah siri dan kemudian belum ada persetujuan dari istri sah, belum tercatat dalam undang-undang. Yang paling penting sih belum ada persetujuan dari istri pertama yang sah. Jadi dianggap mereka tetap berzina karena pernikahan mereka belum pernah tercatat secara undang-undang. Ya, kita jalanin aja proses hukumnya seperti apa. Tapi ya, aku ridho aja sih. Mau gimana pun pressure yang aku rasain dari dulu memang seperti itu, selalu mendominasi. Tapi bagaimanapun Mawa tetap punya kelebihan ya, bukan kekurangannya aja yang dilihat. Mawa juga punya kelebihan seperti parenting dan dia jago konten dan lain-lainnya. Mungkin ada kelebihan-kelebihan lain yang mungkin orang-orang lain nggak tahu. Ada nikah siri. Nikah siri itu nikah berdasarkan agama dan tidak dicatatkan dalam catatan sipil ya, dalam KUA. Jadi semua nikah berdasarkan agama, pola nikahnya sama dengan nikah biasa. Ada saksi-saksi, ada wali dari salah satu pihak, kemudian ada yang hadir, paling enggak 30-40 yang hadir juga. Dinikahkan oleh penghulu juga, yang kemudian bukanlah penghulu KUA gitu, dan tidak tercatat dalam KUA. Itu nikah siri. Tapi nikah siri ini kemudian tidak punya nilai, karena ketika digugat cerai atau segala macam yang terkait dengan pengadilan agama menolak karena tidak tercatat dalam pernikahan yang resmi. Jadi nikah siri itu sama aja tidak menikah sebenarnya. Gitu. Nah, karena dianggap tidak menikah secara undang-undang, akhirnya ketika dilaporkan perzinahan ya terpenuhi unsurnya. Prahara rumah tangga Insanul Fahmi dengan kedua istrinya, Mawa dan Inara, memang telah berhasil menuai sorotan tajam dari publik. Terlebih usai terkuatnya fakta jika Insanul diduga mengaku sudah menjatuhkan talak kepada Mawa sebelum mempersunting Inara Rusli. Sebuah kebohongan yang sempat membuat Inara diselimuti amarah hingga melayangkan laporan atas dugaan penipuan. Sebelum akhirnya konflik itu mereda dan hubungan keduanya digadang-gadang kembali membaik. Lantas, seperti apakah pandangan agama Islam terkait perilaku insan yang mengaku sudah menjatuhkan talak demi menikahi Inara Rusli? Jadi begini, saya nggak mau ngomongin personal ya, saya tidak mengomentari personal ya. Jadi di dalam talak, dalam Islam itu ada 3 talak. Talak pertama, talak kedua, dan talak ketiga. Kalau sudah jatuh talak yang ketiga, maka dia nggak boleh menikah lagi, kecuali si perempuan tersebut menikah dengan seseorang, dan kemudian dia pun mendapat talak 1, 2, dan 3 dari suami yang baru. Setelah dia iddahnya selesai, baru dia boleh menikah lagi dengan suami yang pertama. Itu jika ditalak ketiga. Akan tetapi jika ditalak pertama dan talak kedua, boleh dia rujuk. Mungkin jika seseorang dia jatuh talak pertama, sehari 2 hari belum ada niatan untuk rujuk, sah-sah aja. Berarti posisinya dia sekarang duda karena sudah talak, tapi masih di dalam fase bisa rujuk. Mungkin
Jika seseorang di saat tersebut dia masa rujuknya, dia ketemu wanita, dia bilang saya sudah talak, sah. Betul, dia sudah ditalak istri pertamanya dengan talak pertama. Kemudian dia menikah. Nggak tanya setelah menikah, istri yang kedua minta rujuk. Sah, karena masih di dalam fase rujuk. Jadi di dalam hukum itu boleh. Jadi di dalam masa rujuk ini boleh kembali lagi. Sementara itu, dalam perputaran kasus ini, Insan juga sempat mengaku bahwa dirinya berani melakukan poligami karena hasil diskusinya dengan Mawa 2 tahun lepas. Menurut Insan, pada tahun 2023 silam, ia sempat mengaku ingin poligami demi menyelamatkan hubungan pernikahannya dengan Mawa. Lebih lanjut, Insan juga menjelaskan kalau Mawa sempat memberikan izin walaupun dengan berat hati. Hasil diskusi itulah yang lantas membuat Insan mengambil kesimpulan bahwa Mawa bersedia untuk dipoligami. Lantas, apakah argumen dari Insan terkait hal tersebut memiliki kekuatan hukum? Ya kita nggak tahu kalau itu. Tapi yang jelas kan pernikahan siri ini tidak tercatat dalam undang-undang. Jadi bisa dianggap tidak ada pernikahan. Biasanya tertulis itu, izin tertulis dari istri yang sah kan. Kalau nggak ada itu ya cuman omong-omong doang ya nggak bisa dibuktikan. Makanya izin istri saya itu harus tertulis. Saya menyatakan mengizinkan suami saya menikah lagi dengan wanita lain, mengangkat wanita lain tersebut menjadi istrinya. Yang berikutnya, saya ridho dan ikhlas, tanda tangan tuh. Tertulis kan? Jadi bukti. Dari 2023 waktu itu sempat aku bilang aku sudah nikah lagi, tapi tujuannya sebenarnya bukan untuk nikah lagi, tapi berharap dia berubah jadi lebih lembut, lebih baik gitu. Aku juga introspeksi diri, aku juga punya kekurangan, aku juga manusia biasa. Tapi pada saat itu dia sempat mengiyakan boleh, ya udah dilanjutkan pernikahannya. Tapi pada saat itu aku bilang sebenarnya aku belum nikah dan berharap dia jadi lebih lembut. Karena dia mengeluarkan statement boleh, jadi aku punya persepsi bahwasanya dia membolehkan. Iya waktu itu cuman gertakan doang. Itu keluarga laki-laki beneran hadir di pernikahan itu ya? Ya nggak tahu Mawanya, kan Mawanya aja nggak diundang, kalian nanyanya ke Mawa kayak gitu, nggak tahu Mawanya. Aku juga itu. Iya. Tapi setahu aku keluarganya nggak support untuk suami aku ngambil langkah itu. Iya. Karena poligami kemarin itu memang nggak ada yang nge-support keluarganya sama sekali, nggak ada yang nge-support. Kenapa tiba-tiba ada kepikiran beliau itu poligami? Katanya ya ini ya, apa tuh namanya? Revolusi ya tiba-tiba. Jadi mau dibangun sebuah tim. Jadi aku sama kakak itu mungkin ada kecocokan lah. Terlepas dari konflik rumah tangga Insanul Fahmi yang bergulir hingga ke ranah hukum, poligami tetap menjadi salah satu aspek yang menyita perhatian di kasus ini. Mengingat sampai detik ini pun, Insanul Fahmi tampak bersikeras untuk menjalankan rumah tangga bersama Mawa dan Inara, walau kini diterpa badai cobaan besar berbentuk laporan hukum. Lantas, seperti apakah penjelasan Ustadz Rizky Rahman terkait poligami dalam kacamata seorang pendakwah? Perihal poligami adalah sesuatu yang diperbolehkan di dalam agama Islam. Karena memang itu adalah syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bagi mereka yang mempunyai bisa berlaku adil, yang menafkahkan istrinya, tidak menzoliminya, tidak mentelantarkannya, maka diperbolehkan untuk dia berpoligami atau menikah, memiliki istri lebih dari satu. Dan batasan di dalam berpoligami di dalam Islam tidak boleh lebih dari 4. Dan istri yang pertama dan istri yang kedua tidak boleh ada hubungan darah atau adik kakak. Jadi kalau nikahin adiknya maka tidak boleh nikahin kakaknya.
begitu sebaliknya. Syaratnya tidak berniat untuk mentelantarkannya dan tidak berniat untuk menzoliminya, tetapi niat hanya adalah untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, itu membantu atau memberikan nafkah gitu, untuk sang istri. Pro kontra buat mereka, masalah poligami akan menjadi masalah bagi mereka yang menganggapnya masalah. Kalau mereka menganggapnya masalah ya jadi masalah. Kalau mereka nggak masalah ya nggak masalah. Banyak kok di Indonesia yang istrinya 4, yang istrinya 3, yang istrinya 2, banyak. Mereka happy aja karena nggak jadikan masalah. Justru terkadang wanita ada yang bangga jika suaminya punya istri 2, 3, 4. Kenapa? Bisa banyak membantu orang, bisa banyak nolongin orang, bisa banyak keluarga. Jadi keluarga besar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.